Salam saudara sekalian, berjumpa kembali dengan saya di channel Cross Christ. Firman Tuhan diberitakan dan jemaat Tuhan diberkati untuk diutus menjadi pemberita firman, memberkati orang lain. Saudara, pada video yang lalu kita sudah membahas tentang tanda dari gereja yang sejati. Pertanyaan saya, apakah saudara sudah mengecek, memeriksa apakah gereja di tempat saudara bergabung itu firman diutamakan, firman diberitakan seasli-aslinya sesuai dengan konteksnya. Khotbah expository preaching, bukan hanya membawa kitab suci di atas mimbar, membacakan teks pilihannya, setelah itu tutup Alkitab, lalu dia membahas yang lain. Itu namanya pengkhotbah yang tidak setia kepada teks firman Tuhan. Nah, apakah saudara sudah memeriksa pemimpin gereja saudara? Apakah mereka setia kepada pemberitaan firman? Jika tidak, mungkin saudara harus merenungkan kembali. Apakah saudara akan melanjutkan keanggotaan saudara di gereja tersebut atau mencari gereja yang setia kepada firman? Nah, itu akan membahayakan saudara dan juga keluarga saudara. Mari saudara, kita membaca firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sampai kepada pembahasan tentang tanda dari gereja yang sejati bagian kedua. Tuhan tolong pimpin urapi kami untuk kami menjadi murid sang firman. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 4, saya akan membacakan saudara dari ayat yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman. Paulus ini menunjuk firman tentang Kristus. Seluruh firman yang dimaksud Paulus adalah firman yang menampakkan diri kepada Paulus dalam perjalanan di mana Paulus menuju ke Damsyik dan dia membawa surat rekomendasi untuk menganiaya dan membantai orang-orang percaya, yaitu orang-orang Kristen mula-mula. Nah, Paulus paham betul tentang kehidupan dan tantangan pelayanan Timotius. Oleh karena itu, Paulus berpesan, beritakanlah firman. Di tempat yang lain dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi ketika menasihati itu pakai firman, bukan pakai ilmu-ilmu dunia yang seolah-olah memikat ya. Kalau kita buka Facebook ya, kita buka Facebook, buka Instagram, buka Twitter, itu banyak tips saudara. Bagaimana mempertahankan keluarga, bagaimana usia 10 tahun mendidik anak, usia 10 tahun pernikahan suami istri bertahan. Tip-tip dan metode-metode dunia tersebar begitu murah di media sosial. Dan banyak di antara saudara mungkin terpikat. Saudara lupa bahwa Alkitab adalah buku yang cukup. Buku yang cukup untuk merawat keluarga. Hikmat untuk menasihati anak muda. Hikmat untuk mempertahankan rumah tangga. Alkitab hikmat yang cukup untuk kita semua. Tapi banyak di antara orang Kristen sudah beralih ke media sosial untuk mencari pengetahuan. Ya, mungkin saja saudara mendapatkan pengetahuan sosiologi, pengetahuan tentang psikologi, ilmu jiwa dan sebagainya. Itu baik. Tetapi melupakan Kristus yang harus diberitakan dan diajarkan, yang harus bertahta dalam setiap hati para kepala rumah tangga, para istri, para suami dan anak-anak, yaitu melupakan yang utama.
melupakan pondasi. Itu seperti orang membangun rumah di padang pasir, membangun rumah tanpa pondasi. Saudara, kita melihat di abad sekarang ini, di era sekarang ini, gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, begitu mewah, tapi seringkali lupa berapa dalam pondasi yang ditanam ke bawah tanah dan tidak terlihat. Nah, firman itu fondasi yang tidak terlihat, tetapi kita bisa terlihat gagah, cantik, hebat di luar, tapi sesungguhnya ada firman yang menjadi fondasi kehidupan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, tanda dari gereja sejati adalah pemberitaan firman. Kata Paulus, tunaikanlah itu semua. Tunaikanlah. Nah, kenapa orang sungkan atau beralih kepada pemberitaan yang lain, sementara memberitakan firman itu adalah seperti memberitakan atau setingkat memberitakan Injil kebenaran. Kalau kita membaca teks Alkitab di mimbar sekolah minggu, di mimbar pemuda, di mimbar praise and worship, itu adalah Injil kebenaran. Saudara menjelaskan teks itu sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan maksud penulisnya, kepada siapa dia menulis, bebannya apa, maksud Tuhan apa. Bukan membaca kitab suci ditinggalkan lalu dia membuat PowerPoint, membacakan PowerPoint yang begitu menarik, tapi ternyata itu bukan firman Tuhan. Itu adalah trik, tips, dan metode dunia mengatasi masalah. Coba kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 5. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran. Kenapa firman ditinggalkan? Padahal firman itu adalah kebenaran, yaitu Injil. Di dalam Kolose 1 ayat 5. Kenapa harus ditinggalkan? Firman kebenaran yang kita khotbahkan, yang kita ajarkan akan mengoreksi hidup seseorang, hidup seorang pemimpin. Apakah jalan hidupnya benar atau menyimpang? Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Yang tadi dari firman kebenaran, yang sekarang dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Paulus itu orang hebat, muridnya Gamaliel. Dia seseorang, salah satu pria yang memenuhi syarat untuk mengajar. Kalau sekarang ini banyak orang tidak memenuhi syarat mengajar di media sosial, mengajar di mimbar, mengajar di gereja-gereja, padahal dia nggak memenuhi syarat. Nanti sebentar ada angin, badai kehidupan, dia menghilang, nggak tahu lari kemana. Nah, yang pertama tadi di Kolose 1 ayat 5 dikatakan Injil kebenaran, firman kebenaran. Lalu yang kedua di dalam Kolose 1 ayat 23 dikatakan Injil pengharapan. Sebaiknya kita memilih tetap setia memberitakan firman, karena di dalam firman yang setia dan dengan setia memberitakan firman ada kebenaran, ada pengharapan. Lalu sekarang yang ketiga di dalam 2 Korintus 5 ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Telah mendamaikan. Berarti peristiwa Yesus yang dikerjakan Yesus, karya Yesus dan Yesus sendiri itu telah mendamaikan kita dengan Allah. Kita seharusnya paling pantas, paling layak dimurkai Allah. Tetapi karya Kristus di atas kayu salib, di bukit Golgota, yang berlumuran darah itu, yang mencurahkannya darahnya itu dan mengatakan sudah selesai sebelum kematiannya, itu mendamaikan. Maka disebut namanya ini Injil damai sejahtera. Mengapa tidak kita beritakan? Saudara, lalu yang berikutnya 2 Korintus 5 ayat 15.
Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 18, dan semua ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita, pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, dan seterusnya. Roma 5 ayat 10, sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kenapa ini nggak diberitakan? Di dalam gereja-gereja yang beribadah dengan menggelora, dengan musik, dengan tingkat teknologi yang hebat. Saudara, siapapun orangnya membutuhkan firman, membutuhkan Injil, membutuhkan ketaatan kepada sang firman itu. Saudara, Efesus 2 ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Sekali lagi, oleh salib. Kita bisa memuji Allah, kita bisa beribadah kepadanya, itu karena salib. Tetapi salib sekarang dilupakan. Firman tentang salib yang begitu agung, sekalipun dihina oleh dunia, dilupakan oleh para pengkhotbah. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, jadi kita berseteru dengan Allah karena dosa dan pelanggaran kita. Seharusnya kita orang yang paling pantas dimurkai, dimarahi oleh Tuhan, dihakimi oleh Tuhan. Tetapi karena peristiwa salib Kristus, kita diperdamaikan. Kita menjadi sukacita, kita menjadi damai hidupnya. Kita kerja juga tentram, kita makan juga enak. Coba saudara makan sambil diancam, bisa nggak makan sambil diancam? Saudara BAB ke kamar kecil sambil diancam, saudara mandi sambil diancam, sambil dimurkai, bisa nggak melakukan semua aktivitas itu dengan tentram? Saudara, gereja telah melupakan Injil keselamatan, Injil damai sejahtera, dan Injil-Injil yang lain. Mari kita menengok gereja di mana kita bergabung. Apakah gereja-gereja itu memberitakan peristiwa-peristiwa Kristus dengan setia? Sekali lagi, dengan setia kita mengajarkannya. Atau orang-orang itu telah memilih secara diskriminasi firman yang menyenangkan dia, firman yang mendukung visinya, firman yang memihak kepada dia, dipilih, diajarkan, ditekankan, diulang-ulang setiap minggu. Tapi tentang salib dilupakan. Padahal peristiwa salib Kristus menjamin seluruh keselamatan kehidupan semua orang di muka bumi ini, tanpa terkecuali. Baik orang berpangkat maupun orang biasa, baik orang berpengetahuan, profesor, maupun orang yang tidak sekolah sama sekali. Seluruh umat manusia nasibnya bergantung di tangan sebuah nama yang tergantung di salib, yaitu Kristus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat, dan Sang Penebus itu. Saudara dikasihi Tuhan, seharusnya kita pantas dimurkai, layak dihakimi, tetapi peristiwa salib Kristus membebaskan kita dari semua itu, dari murka Allah. Orang bisa bekerja, orang bisa sukses karena pemberitaan ini. Tetapi sekarang orang melupakan dan meninggalkan pemberitaan ini, memilih tip dan metode hidup sukses. Itu sangat mengkhawatirkan. Itu namanya membangun rumah tanpa pondasi, membangun gereja tanpa fondasi yang benar, yaitu batu penjuru, batu karang yang kokoh, Kristus Tuhan. Saudara, besok minggu saudara akan ke gereja, atau mungkin ke gereja secara online. Simaklah pemimpin saudara, apakah dia setia kepada salib,
Apakah dia setia kepada firman yang sesungguhnya, bukan firman dalam ceritanya, dalam rumusannya sendiri. Nantikan video saya selanjutnya, tetap di channel Cross Christ yang membahas tentang tanda dari gereja yang sejati. Salam, Tuhan memberkati kita semua.